Oke. Ini yang belok kanan. Pause. Kanan. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara hexapod menggunakan inverse kinematik dan tanpa inverse kinematik. Di sini adalah gambaran dari robot tampak atas, ini adalah tampak belakang. Dan di sini ada saya gambar, ini arah depan. Jadi di sini ada sebuah robot hexapod. Ketika kita membicarakan tentang inverse kinematik, kita sedang membahas otak dari robot ini. Robot dengan inverse kinematik memiliki kemampuan untuk berpikir dalam koordinat dunia nyata. Jika Anda ingin kaki robotnya mencapai titik tertentu, Anda cukup memberi tahu koordinat X, Y, dan Z. Kemudian robot akan menghitung sendiri bagaimana cara mencapainya. Ini seperti Anda menunjuk ke suatu tempat dan robot tahu cara menggerakkan kakinya sendiri untuk sampai ke sana. Di sisi lain, tanpa inverse kinematik, robot lebih seperti boneka yang dikendalikan dengan tali. Anda harus menggerakkan setiap sendi secara manual, memikirkan setiap gerakan kecil yang diperlukan untuk mencapai posisi yang Anda inginkan. Ini bisa sangat rumit, terutama ketika Anda ingin gerakan yang halus dan alami. Nah, salah satu perbedaan dari robot hexapod dengan inverse kinematik dan tanpa inverse kinematik, pergerakan yang lebih akurat dan presisi. Jadi misal ini saya gambarkan sumbu Y, kemudian ini adalah servo. Saya mengambil dari kanan tengah, jadi begini. Nah, jadi semisal kita menginginkan si servo tengah ini maju ke depan, misal maju 45 derajat. Tanpa inverse kinematik, kita hanya bisa mengira-ngira dengan memasukkan nilai PWM bahwa robot sedang berada di 45 derajat. Kita tidak tahu pasti. Otomatis kita harus mengukur secara manual setiap kita memasukkan nilai PWM. Kemudian baru bisa kita terapkan ke kaki-kaki yang lain. Namun dengan inverse kinematik, kita hanya perlu mengetahui posisi kaki saat ini, koordinatnya, koordinat X, Y, dan Z, seperti ini. Nah, dengan inverse kinematik, kita dapat mengetahui posisi akurat dari 45 derajat tersebut. Nah, kemudian keuntungan utama dari inverse kinematik adalah fleksibilitas dan kemudahan penggunaan. Robot dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang berubah atau tugas baru. Misalnya, jika robot perlu berjalan di permukaan yang tidak rata, inverse kinematik memungkinkan untuk menyesuaikan posisi kakinya dengan cepat dan akurat. Ini juga membuat pemrograman gerakan kompleks menjadi lebih sederhana. Namun, inverse kinematik juga memiliki tantangan, yaitu membutuhkan lebih banyak kekuatan komputasi. Robot perlu melakukan banyak perhitungan matematis secara real time yang bisa menjadi beban berat untuk mikroprosesor atau microcontroller. Kedua, implementasinya lebih kompleks dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang matematika dan pemrograman. Di sisi lain, robot tanpa inverse kinematik meskipun lebih terbatas dalam fleksibilitas, tanpa inverse kinematik, robot memiliki keuntungan, yaitu dalam kesederhanaan dan efisiensi komputasi. Mereka bisa sangat efektif untuk tugas-tugas yang berulang dan telah ditentukan sebelumnya. Misalnya,
robot selalu beroperasi di lingkungan yang sama dan melakukan tugas yang sama. Pendekatan tanpa inverse kinematik bisa menjadi pilihan yang lebih sederhana dan hemat energi. Dalam prakteknya, pilihan antara inverse kinematik atau tidak sering bergantung pada kebutuhan spesifik proyek. Untuk aplikasi yang memerlukan adaptabilitas tinggi dan gerakan kompleks, inverse kinematik adalah pilihan yang tepat. Untuk proyek dengan sumber daya terbatas atau tugas yang lebih sederhana, pendekatan tanpa inverse kinematik mungkin sudah cukup. Akhirnya, penting bagi kita untuk mengingat bahwa kedua pendekatan ini tidak selalu benar. Banyak sistem robotik modern menggunakan kombinasi dari keduanya, memanfaatkan kekuatan masing-masing metode untuk mencapai performa optimal dalam berbagai situasi. Sekian dari saya, terima kasih.